Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali bersama Overview obrolan virtual edisi hari ini 14 Desember 2023 dengan tema elektabilitas Ganjar Mahfud disalib Anies Mohaimin. Ya, baik. Tribuners, hasil survei terbaru Litbang Kompas ini menunjukkan hal yang berbeda dengan hasil survei sebelumnya, di mana elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, ini menyalip pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan elektabilitas Ganjar Mahfud turun menjadi 15,3%, dan sedangkan Amin lebih unggul dengan elektabilitasnya 16,7%. Ini adalah pertama kalinya Amin berada di atas Ganjar Mahfud dalam hasil survei Litbang Kompas. Iya, betul sekali. Dan elektabilitas Ganjar Mahfud juga berada pada posisi ketiga atau terbawah menurut hasil survei terbaru dari LSI dan IJA. Adapun berdasarkan survei terbaru dari Populi Center, Amin dan Ganjar beserta Mahfud ya, Ya, ini sama-sama memiliki elektabilitas 21,7%. Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap kokoh di puncak dalam sejumlah hasil survei yang ada. Lantas apa yang membuat elektabilitas Amin bisa menyalip Ganjar Mahfud belakangan ini dan seperti apa langkah yang akan diambil kubu Amin dan Ganjar Mahfud sesudah melihat hasil survei terbaru kali ini? Kita akan membahasnya bersama tiga narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Saya akan sampai yang pertama ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, ada Pak Muhammad Iqbal. Pak Iqbal, Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum. selamat sore Pak Selamat. Iqbal. Ya, dan juga ada juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Pak David Sitorus. Selamat sore, Bang David. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Ya. semuanya. Baik, dan juga ada Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Assalamualaikum, Bang Pangi. Salam, selamat siang, Baik, terima kasih selamat sudah sore. bergabung. Ya. Ya, baik, saya langsung saja ke jubir TPN Ganjar Mahfud, ada Bang David Sitorus. Bagaimana respon Bang David dan juga TPN Ganjar terkait hasil survei yang nampaknya beberapa menunjukkan elektabilitas Ganjar Mahfud ini menurun dan bahkan ada juga yang tersalib oleh Anies dan juga Muhaimin, Bang David. Baik, terima kasih, Mas. Selamat sore semuanya. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa hasil survei terbaru ini bagi kita sih tidak ada masalah ya. Artinya hasil survei yang baru saja kita bisa saksikan persis sebelum debat pertama sebenarnya adalah hasil survei yang dilaksanakan pada kalau kebanyakan kita lihat tanggal pengambilan sampelnya adalah itu pada saat awal mula masa kampanye dan Ya. bahkan ada beberapa yang dilakukan sebelum masa kampanye. Jadi ini mungkin mengcapture beberapa isu-isu yang belum masuk ke masa kampanye. Jadi sebenarnya bagi kami ini sebagai pemicu saja, ini sebagai tanda-tanda awal bagi kami untuk bergerak semakin satset dan semakin tastes sebenarnya begitu. Jadi kita sih sebenarnya tetap positif memandang semua proses survei yang ada dan mungkin kami juga dari tadi yang disampaikan adalah apalagi judul kita hari ini ya, mungkin judulnya ini menarik karena apa? Karena baru kali ini ya posisi nomor urut 1 dalam survei di atas dari nomor urut 3. Mungkin kami ingin mengucapkan selamat dulu lah, tapi nggak masalah. Akhirnya pernah gitu ya, daripada nanti nggak pernah sampai akhir kan seperti itu. Jadi sebenarnya ya bagus lah kan gitu, akhirnya sudah pernah di atas sekali. Jadi sebenarnya kita nggak ada problem apa-apa, kita tetap bergerak, kita tetap bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan semua proses-proses yang dilakukan oleh survei itu hanya menggambarkan kepada kita dan membuat menjadi pemicu lah kepada kita TPN Ganjar Mahfud untuk terus bergerak, terus bertemu rakyat hingga akhirnya nanti kita bisa akan rebound kembali dan di atas lagi. Saya pikir itu awal pembuka dari kami. Baik, terima kasih Bang David. Artinya tidak terlalu khawatir dengan hasil survei yang ada dan itu dijadikan sebagai pemicu. Terima kasih Bang David untuk awal terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bang David. Saya langsung ke Pak Iqbal aja ini. Pak Iqbal, ini seperti apa Pak Iqbal tanggapannya mengenai ya akhirnya Amin ini mulai merangkak naik seperti itu elektabilitasnya. Kalau dari pandangan Pak Iqbal sendiri seperti apa melihatnya? Memang sejak awal kami sudah memiliki survei internal ya. Memang
pasangan Amin ini berada di peringkat kedua. Ya. Makanya kami heran kenapa ada lembaga-lembaga survei yang dari awal membuat Amin ini di urut 3. Tetapi kami mengapresiasi survei ini, walaupun beda tipis sama Pak Ganjar Mahfud ya, tetapi memang buah kerja dari relawan, dari partai politik, dari semua tim itu akhirnya membuahkan hasil. Dan kami akan yakin optimis juga setelah pasca debat kemarin, saya kira akan semakin meningkat. Karena jangankan masyarakat ya, ada tim paslon lain aja yang WA saya, japri saya gitu, Mas, keren banget ke capresnya. Saya pengen pindah aja deh. Wah. Dari 2 atau 3 itu? Ada lah. Ya, jadi memang kemampuan berbicara, ya, kemampuan personality ini cukup penting. Karena kemarin saya melihat Mas Anies sudah menunjukkan kelasnya sebagai seorang doktor, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang mantan gubernur. Dia memiliki 2 hal yang lengkap. Teorinya matang, terus pengalamannya mantap. Jadi kami melihat optimis Mas Anies ini targetnya nggak tinggi-tinggi. Mas Anies ini sejak awal mengatakan dia pengen di putaran pertama ini di 35% aja. Dan insya Allah nanti putaran kedua akan bisa memenangkan. Karena itu pernah kita lakukan di Jakarta. Di mana di putaran pertama Mas Anies urutan kedua dan akhirnya bisa memenangkan pemilihan. Jadi kami melihat ini sebagai pemicu kepada tim untuk lebih kerja keras lagi, dan kami yakin dengan debat ini adalah manggungnya Mas Anies, dan optimis untuk bisa memenangkan di akhir. Baik Pak Iqbal, artinya ini debat menjadi salah satu peluru juga ya Pak Iqbal? Ya, betul sekali. Karena memang masyarakat ini kan sekarang sudah cerdas, mereka sudah melek media sosial. Mereka ingin melihat apa bahasa yang paling mudah dipahami oleh rakyat. Apa pesannya? Di debat pertama kemarin, Mas Anies sudah pesan yang sangat penting adalah no Wakanda, Indonesia forever. Ya, artinya ini bahasa generasi Z, bagaimana tidak ada lagi orang-orang yang takut ketika dia berkuasa dan Indonesia selamanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Iqbal untuk awalan terlebih dahulu. Baik, saya ke Bang Pangi. Mungkin langsung saja Bang Pangi melihat bagaimana situasi survei belakangan ini yang menyebut Anies dan juga Mohaimin mulai naik nih Bang Pangi. Ya, pertama tentu saja kalau kita melihat di Pilkada DKI 2017 itu, saya juga survei waktu itu ya, memang potensi Anies itu masuk ke putaran kedua itu saya yang melihat waktu itu, kebetulan dibiayai oleh salah satu, saya terus terang sebut namanya situ, pasangan AHY waktu itu. Jadi memang kelihatan bahwa tren Anies waktu itu tidak terlalu tinggi, tapi kalau kita lihat dari pas sebelum Minggu Tenang waktu itu sudah memang sudah ada potensi masuk putaran kedua. Jadi memang tidak unggul waktu itu. Jadi belajar dari itu, pengalaman itu, kita memahami bahwa di survei Pilkada DKI waktu itu kelihatan bahwa Anies memang tidak punya keinginan untuk bisa menang selangsung ya, tapi ada kemungkinan ingin bagaimana masuk ke putaran kedua, tapi nanti di putaran kedua ini beliau lebih yakin gitu. Jadi tren untuk salib menyalip itu yang penting itu kan di survei itu kan sebetulnya kan tren ya yang menjadi penting. Karena kalau hasil survei per hari ini itu memang membuat kan Anies itu kan berpikir sama tim hari ini itu kan merubah apa istilah melawan kemustahilan itu. Nah, melawan kemustahilan yang pertama itu sudah terlihat dari awal, misalnya setengah-setengah hati ada kekhawatiran Anies nggak maju sebagai calon presiden. Kemudian Anies dianggap ada yang bertaruh pada waktu itu, misalnya nggak bakal pernah menjadi calon presiden, itu juga berhasil dilawan. Nah, kemudian hari ini melawan kemustahilan, Anies berupaya untuk masuk di putaran kedua juga dianggap waktu itu tidak terlalu yakin. Nah, hari ini terjawab di hasil survei lembaga survei itu kelihatan memang sudah saling salib menyalip gitu, saling kejar-kejar. Saya nggak tahu di tikungan mana nanti apakah ada blunder yang dilakukan oleh tim Ganjar, kemudian apakah kemungkinan Anies kemudian tidak bisa masuk lagi ke putaran ke nomor urut 3 atau naik lagi bisa agak lebih jauh selisihnya dibanding Mas Ganjar gitu. Itu yang hari ini kita bisa baca bahwa peluang-peluang itu
yang penting itu jangan lihat hasil survei hari ini, tapi yang lebih penting adalah lihat tren, lihat hari ini adalah isu yang coba dimainkan oleh lawan-lawan politik. Politik elektoral ini kan bicara tentang isu, bicara tentang program ya, bicara tentang visi misi, bicara tentang kompetensi dan kapasitas. Yang kedua begini, dalam debat kemarin itu menurut saya Anies cukup clear untuk menjelaskan semua rekam jejak, semua prestasi beliau pamerkan selama beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Begitu juga Mas Ganjar, saya lihat juga cukup bagus untuk menjelaskan semua rekam jejak, semua prestasi, semua keberhasilan beliau selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI. Dan begitu juga Pak Prabowo tidak terlalu fokus untuk memamerkan rekam jejak dan prestasi beliau. Beliau lebih senang untuk mengaktifasi, menghubungkan bahwa memamerkan justru keberhasilan prestasi Pak Jokowi gitu. Dibandingkan prestasi beliau atau rekam jejak beliau sebagai Menteri Pertahanan yang kita tidak terlalu melihat itu kemarin, konteksnya masih kering. Sehingga tidak mengagetkan Mas Gilang dan Mbak Milani ketika Pak Prabowo itu disebut dengan blok mazhab status quo, keberlanjutan, dan memang Pak Prabowo terkesan tidak mau berpikir keras, bekerja keras, berpikir keras, sehingga memang bahasa Pak Prabowo kan lebih banyak saya setuju dengan itu, saya sependapat. Itu kan karakter pemimpin yang sebetulnya tidak mau men-challenge gitu. Nah, Anies agak bersusah payah, agak bekerja keras untuk men-challenge agar ada pikiran bisa mengevaluasi, bisa mengkritik, ada data baru, data tandingan baru yang dia ingin sampaikan, bahwa dia harus men-challenge semua prestasi keberhasilan dari sehingga memang ada muncul dialektikanya kan Pak Anies adalah antitesis dari Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Kemudian Mas Ganjar ini posisinya hari ini kan tidak mau ke perubahan, tidak mau keberlanjutan. Jadi memang agak kesulitan posisinya Mas Ganjar ini sehingga menjadi antitesis saja gitu. Sintesa baru. Nah, sintesa baru ini tentu posisi Mas Ganjar hari ini tidak menyerang, tidak juga membela, atau hanya ingin melanjutkan. Ini membuat Mas Ganjar hari ini tidak termasuk kepada percakapan media sosial yang cukup kuat kemarin. Sehingga panggung ini kemarin terkesan memang Pak Ganjar memukau pada konteks pemberantasan korupsi, pada konteks bagaimana keberhasilan beliau di Jawa Tengah. Tetapi saya melihat bahwa panggung ini seolah-olah di debat pertama ini terkesan, ya asumsi saya, persepsi saya bisa salah, ini terkesan hanya panggungnya Mas Anies dan Pak Prabowo gitu, karena mereka memainkan peran antara perubahan dengan keberlanjutan. Baik. Nah, itu yang saya lihat dari perdebatan ini. Baik, terima kasih Bang Panggi untuk awal terlebih dahulu. Menarik tadi yang disampaikan. Ya, baik. Mungkin langsung ditanggapin saja, Bang David. Tadi kan Bang Panggi mengatakan ini posisi Ganjar ini di posisi tengah seperti itu, sehingga ya tidak heran kalau saat ini juga tidak banyak diperbincangkan di media sosial. Artinya ini tidak ada di posisi dia berkelanjutan maupun juga menyerang. Kalau dari TPN sendiri seperti apa menanggapinya, Pak Bang David? Iya, terima kasih untuk analisa yang disampaikan Bang Panggi tadi. Memang Bang Panggi tadi cukup bisa menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh Pak Anies ya. Cuma memang belum menggambarkan dari apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Jadi memang sebenarnya survei ini sejak statement saya pertama tadi, bagi kami mengucapkan selamat lah, karena baru kali ini akhirnya mulai merangkakkan begitu, supaya kemungkinan punya harapan untuk masuk ke putaran kedua, kan seperti itu. Kira-kira ini kan harapannya adalah harapan masuk putaran kedua, harapannya ada rasa kebahagiaan nih karena agak naik nih baru kali ini nih gitu kan. Terus yang berikutnya adalah mengenai tentang bagaimana proses debat kemarin. Nah, kalau dari kami sebenarnya proses debat itu kami sangat puas. Kenapa? Karena memang apa yang terjadi kemarin dalam proses debat itu, semua isu berhasil dielaborasi oleh calon presiden kami menjadi program dalam visi misi. Tidak ada satupun capres yang bisa seperti itu. Hanya Pak Ganjar lah yang berhasil mengelaborasi semua isu korupsi, HAM, hingga akhirnya turunnya kepada program misalnya satu desa, satu puskesmas, satu tenaga kesehatan, satu keluarga miskin, satu sarjana, demokrasi yang baik, supaya tidak terjadi lagi terhadap, bahkan Mas Ganjar bilang bahwa apa yang terjadi seperti penegakan hukum
peristiwa kilometer 60 dan yang lain-lainnya yang sedang diperjuangkan oleh Mas Anies, Pak Ganjar dengan hitam putih mengatakan kita akan perjuangkan. Tidak akan ada lagi di Republik kita ini yang abu-abu. Jadi sebenarnya semua aspirasi itu sedang dalam perjuangan Pak Ganjar. Dan yang berikutnya adalah apa yang disampaikan tadi mengenai bagaimana calon presiden kita Ganjar Pranowo sikapnya terhadap pemerintah hari ini, itu pun menarik. Sebenarnya bukan nggak punya sikap, tapi memang sebenarnya sikap kita paling jelas. Sikap kita adalah percepatan. Percepatan dalam arti apa? Percepatan bahwa apa yang dilakukan yang baik, kita percepat. Dan apa yang kurang baik, kita lakukan perbaikan. Nah, sebenarnya ada dua kata yang bisa menggambarkannya. Yang pertama, percepatan. Yang kedua, perbaikan. Perbaikan terhadap apa yang tidak baik, tapi percepatan terhadap apa yang baik. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk digambarkan. Jadi posisi kita tidak ada di ranah abu-abu, tidak ada ketidakjelasan. Posisi kita sebenarnya sangat jelas. Posisi Pak Ganjar adalah bisa melanjutkan dan bahkan membuat lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode. Dan apa yang sudah dilakukan itu akan ditingkatkan. Pak Ganjar lah satu-satunya yang bisa meneruskan dan membawa Indonesia unggul lebih cepat. Dengan tagline kita, sat-sat, urus, hasil-hasil korupsi ditangani. Supaya apa? Supaya bisa membangun Indonesia dari Aceh sampai Merauke. Bertemu dengan rakyat, tahu apa yang diinginkan oleh rakyat. Kan itu tujuan dari seorang pemimpin. Dan itu bisa ditunjukkan lewat proses debat. Mas Ganjar tahu dan bisa menerangkan bahwa siapa yang dia temui, apa yang mereka inginkan, dan apa yang harus dilakukan. Nah, jadi sebenarnya sangat positif, walaupun kita tahu tren survei menunjukkan kita turun. Dan sampai hari ini tidak ada satu survei pun yang bisa menjelaskan kenapa itu turun. Nah, itu jadi pertanyaan kita semua. Tapi tidak apa-apa, kita tetap semangat, kita tetap bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita susun, dan kita akan tunggu, kita akan lihat. Ini kan masih baru kick off, jadi permainan masih panjang. Saya pikir begitu, kita akan naik terus. Ya, baik Bang David. Itu juga yang menjadi pertanyaan kita, Bang David. Ini kalau dari TPN sendiri ini apa yang dikoreksi dari tren turunnya elektabilitas dari Ganjar Mahfud ini, Bang David? Sebenarnya yang kita koreksi sih tidak ada ya, Mbak. Maksudnya adalah tim itu tetap bekerja. Artinya proses survei itu kan proses naik turunnya itu begitu cepat. Kita lihat tren belakangannya. Tren belakangan bisa naik cepat, bisa turun cepat. Tapi ada hal yang menarik di survei terakhir ini. Misalnya waktu Pak Ganjar mengalami penurunan survei ketika membahas tentang Piala Dunia U20, itu jelas kita mengetahui penyebabnya apa. Lalu rebound kembali, kita tahu penyebabnya apa. Nah, baru kali ini yang juga tidak bisa dijelaskan oleh lembaga survei tersebut penyebabnya apa. Nah, tapi nggak masalah, kita tetap bergerak, kita tetap berjalan sesuai dengan rencana kita. Rencana kita tidak ada yang berubah, rencana kita tetap berjalan, dan rencana kita terus berlanjut. Jadi kita lihatlah nanti survei kedua atau survei ketiga yang akan dikeluarkan oleh lembaga survei, bahwa tren itu saya rasa mungkin ini capture awal, tapi ini akan membawa kita ke tren yang terus naik, Jadi sebenarnya evaluasi kita terhadap tim itu, ya kita harus bekerja lebih keras, kita harus lebih banyak mendengar rakyat, kita harus semakin banyak turun ke rakyat. Dan kita sudah mulai dari Merauke, kita sudah mulai dari Sabang, NTT, Kalimantan. Nah, mungkin nanti kita akan mulai masuk lagi ke Sulawesi, Sumatera sampai ke arah Lampung, Jawa. Jadi saya pikir mungkin karena belum semua kita datangin, tapi ketika kita datangin semua, nah itu kan juga, dan proses ini masih panjang. Saya pikir begitu. Ya, baik. Terima kasih, Bang David. Saya ke Bang David dulu deh, satu aja Bang. Kemarin kalau nggak salah ada salah satu survei yang menyebut ada dugaan ini Bang, dugaan penurunan itu karena adanya kritik yang begitu keras terhadap Presiden Jokowi, baik dari partai pengusung atau mungkin dari tim pemenangan dari Ganjar Mahfud. Kalau tanggapannya seperti apa Bang David? Kalau itu kan, makanya kan saya bilang sebenarnya kan sampai hari ini tidak ada yang menjelaskan alasan penurunan survei itu. Bahwa tren isu belakangan yang terjadi, ada kritikan yang kita luncurkan kepada pemerintah, ya itu benar. Saya kira bukan cuma kita. Sebenarnya Amin juga melakukan kritikan yang sama, bahkan kritikan itu dilontarkan begitu keras pada saat debat. Nah, proses-proses ini sebenarnya adalah naluri publik. Ini kan sebenarnya adalah
hati rakyat. Ini sebenarnya adalah keinginan publik bahwa ketika ada sesuatu yang salah kita akan kritik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat tiba-tiba kita mengkritik sendirian, berarti kan itu ada yang salah. Tapi kan sebenarnya kritik ini dilakukan oleh budayawan, sejarawan, mahasiswa, kelompok-kelompok, termasuk ya akademisi, semua kelompok melakukan kritik gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma kita yang melakukan kritik. Nah, ketika itu semua bersama-sama dalam nada yang sama melakukan kritik, berarti ada sesuatu yang benar di situ. Dan proses yang benar ini bagi kami adalah hitam dan putih. Itu harus disampaikan. Kita nggak mau abu-abu. Kalau salah kita katakan salah, kalau baik kita sampaikan baik. Jadi bahwa itu kemudian dianggap sebagai tren penurunan, ya bagi kami tidak ada masalah. Cuman Baik. kita terus bergerak bahwa dan sampai nanti pun pemilihan kita akan terus bergerak bahwa kalau ada yang tidak baik tetap akan kita kritisi dan kalau ada yang baik kita akan puji. Jadi itu posisinya. Baik, terima kasih Bang David. Saya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, kalau Ya, dari Pak Iqbal sendiri melihatnya apa yang kemudian menyebabkan tren Anies ini kemudian meningkat? Menurut Pak Iqbal apa ini, Pak? ya karena memang kesadaran masyarakat semakin tinggi ya Hmm. tentang gagasan tentang perubahan. Sebenarnya disampaikan Mas Ganjar kemarin itu sebenarnya jelas perubahan itu, bukan perbaikan itu. Nomor kalau nilai 5 itu kan bukan lagi perbaikan, itu harusnya perubahan. Kalau kali nilai 7 perbaikan boleh lah, tapi kalau 5 itu nggak bisa perbaikan, itu harus perubahan, Mas David ya. Hmm. Jadi memang masyarakat kita mulai menyadari, bayangkan 450 triliun hanya untuk membangun istana presiden dan para ASN-nya. Sementara masyarakat masih kesulitan untuk makan. Kemarin di Malang guru bunuh diri karena kesulitan ekonomi. Pupuk-pupuk susah didapat, harga cabai naik, sembako mahal, pengangguran tinggi, hutang banyak, malah membangun istana. Ini yang tentu saja kami kapitalisasi sebagai sebuah bukan hanya gagasan, tapi juga kinerja. Kami di PKS sejak awal, bukan ujuk-ujuk, bukan gimmick, bukan hanya ingin pemilu, tapi sejak awal kami sudah mengingatkan pemerintah bahwa ada undang-undang yang proses pembentukannya tidak sesuai dengan aturan, yang harusnya mendengarkan aspirasi dari masyarakat, yang harusnya dibahas dengan kajian yang mendalam, tidak ada dalam RPJMN, tidak ada dalam visi misi nawacita, tetapi tiba-tiba kayak dapat wangsit gitu, ingin mindahin ibu kota. Ini tentu saja kami akan menolaknya. Dan apa yang disampaikan Mas Anies kemarin itu semua mencerahkan masyarakat. Ya, ada yang mengatakan Pak Prabowo ini tidak kuat oposisi ini karena demi bangsa dan negara, padahal sebenarnya karena bisnis yang beliau sampaikan sendiri. Itu kan juga menyadarkan masyarakat bahwa kalau nggak mau jabatan, nggak perlu jabatan, ini nggak usah nyalon. Ini 3 kali nyalon, berarti pengen, berarti perlu gitu loh. Nah ini yang akhirnya menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya kita perlu jalan tengah, yaitu apa? Partai pengusung yang baru, ya tentu saja perlu presiden yang baru, ya karena apa? Karena tadi kalau Pak Ganjar saja sudah memberi nilai 5 untuk hukum kita, berarti Menko Polhukamnya gagal juga itu. Kalau saya jadi Menko Polhukamnya saya malu, harusnya mundur itu. Karena dia gagal gitu loh. Ini harusnya nggak konsisten menurut saya. Kalau 5 harusnya jangan di situ. Karena 5 ini kan nilai rapor merah gitu ya. Dan ini tentu saja menjadi citra buruk bagi pemerintahan Pak Jokowi. Ingat loh, pemerintahan Pak Jokowi itu bukan hanya Pak Jokowi sendiri. Yaitu partai yang berada di parlemennya, PDIP, ya kan, Golkar, ya, itu partai-partai pengusung ya. Termasuk mungkin adalah hari ini kita lihat bagaimana yang disampaikan Mas Anies kemarin yang sangat telak adalah bagaimana tidak ada lagi ketakutan di masyarakat. Memang banyak pemerintah menyangkal, nggak ada kok, kami aman-aman aja kok, kami tidak ditaksir. Pada faktanya memang banyak sekali orang ditangkap dengan menggunakan undang-undang yang abu-abu ITE itu bagi orang-orang yang melawan pemerintah, menyuarakan aspirasi. Tapi bagi yang pro pemerintah, kasusnya SP3. Di PKS sendiri sudah belasan kasus kami laporkan, hoax dan lain-lain. Tapi tidak satu pun diproses. Tapi kalau ada orang yang contoh, Kapten Purnawirawan Ruslan Buton, dia hanya ngomong di WA grup, langsung yang nangkap dari Mabes Polri. Bayangin Pak. Jumhur Hidayat, kan nulis di Facebook, ditangkap. Padahal Jumhur itu pendukungnya Jokowi loh. Itu akhirnya kami memberi catatan bahwa no more Wakanda, bahwa tidak ada lagi orang yang nggak berani nyebut negaranya.
bahwa Hmm. memang ada di negara ini orang yang ketakutan Ya. karena pemerintahnya agresif, represif kepada orang yang mengkritik. Demikian. Mhm. Ya, Bang David kayaknya mau nanggepin dikit nih. Oh iya, sebenarnya ya seperti yang disampaikan Pak Iqbal ya, mungkin apa namanya soal penegakan hukum kita memang memberi nilai 5, tapi nilai 5 ini kemudian kan muncul seperti yang dijelaskan adalah pasca putusan MK. Nah, pada saat itu sebenarnya kan Pak Mahfud juga sudah dideklarasikan menjadi calon wakil presiden Pak Ganjar, yang kemudian juga pada hari yang sama pada saat mencalonkan juga beliau sudah menyampaikan surat pengunduran diri lewat Mensesnek. Nah, Mhm. pada saat itu pun sebenarnya bisa dianggap bahwa Prof. Mahfud sudah tidak bertugas dalam posisinya sebagai Menko Polhukam. Tapi kalau misalnya melihat hasil yang dilakukan oleh Menko Polhukam, wakil presiden kita itu sangat jelas. Banyak sekali proses-proses hukum, terutama yang mengenai terhadap masyarakat kecil yang disuarakan oleh beliau, Baik. akhirnya kemudian diungkap dan akhirnya kemudian menemukan titik temu gitu. Jadi Mhm. itulah yang disampaikan oleh Prof. Mahfud sebagai pendekar hukum kita yang sudah kita tahu track recordnya. Ya. Kalau berikan dia jabatan sebagai wakil presiden, percaya Mas Iqbal, tidak akan terjadi lagi seperti itu. Tidak akan terjadi lagi. Bahkan Pak Ganjar juga sampaikan, apa yang Iya, dirasakan Ibu Cinta, teman kita Bung Melki. Nah, ini kan soal komitmen pemimpinnya. Pak Ganjar selalu bilang, kita ada legal substance, kita ada legal culture, dan kita juga ada legal struktur, termasuk orang-orangnya. Jadi legal substance kita akan tetap sama, undang-undangnya sama, lalu kemudian kebudayaannya sama, tapi orangnya berbeda. Nah, inilah yang sebenarnya kita mau sampaikan. Kalau orangnya ini Pak Ganjar sama Prof. Mahfud, hal seperti ini tidak akan terjadi. Begitu, Baik, Mas. Bang David. Baik, terima kasih sudah menanggapi. Saya kembali ke Pak Iqbal. Singkat saja, Pak Iqbal. Kalau ya, tadi Bang David sempat menyampaikan nih di awal, ini surveinya ya kita buat santai aja lah, buat pengingat, kemudian pemicu, dan juga biar akhirnya Amin merasakan tidak selalu di juru kunci, seperti tidak di bawah terus. Nah ini kalau untuk mempertahankan tren yang mulai naik, ini apa strategi yang akan dilakukan oleh Timnas Amin, Pak Iqbal? ya saya kira kami memiliki calon presiden dan wakil presiden yang matang secara politik ya. Dan kami sangat yakin momen debat ini adalah sebuah momen yang bisa memberikan inspirasi, pencerahan, dan membangkitkan emosi pendukung dan masyarakat. Bahwa survei itu adalah indikator, ya, walaupun belum tentu benar ya, karena kan lembaga surveinya biasanya kalau yang publish di begini kan biasanya dibiayai oleh salah satu paslon, biasanya Mas Pangi ya. Walaupun kata Mas Pangi sudah pasti, walaupun kayak Mas Pangi ini, walaupun dia mungkin dibayar paslon, tapi dia yang namanya skor nggak bisa diotak-atik Mas Pangi ya. Ya karena tapi tadi lagi-lagi kita melihat bahwa eh, survei ini memang kadang-kadang tepat, tapi ada beberapa survei khususnya dalam konteks calon-calon diusung PKS itu nggak bisa ketebak. Contoh di Jawa Barat, Jawa Barat itu sebelum pilkada pasangan PKS dan Gerindra itu hanya diprediksi hanya 10% gitu ya, tetapi akhirnya di akhir bisa 23%. Dan di PKS misalnya setiap pemilu itu biasanya orang hasil surveinya itu 2 kali. Kalau ada orang memprediksi PKS itu 4, 5, 4, dapatnya 8. Nah hari ini PKS sudah 7 dan kami yakin di 15 gitu loh. Baik, Dan ini tentu saja kita melihat bahwa debat adalah salah satu momen yang nggak bisa dilewatkan. baik. Oke, debat menjadi salah satu peluru tadi ya yang disampaikan untuk menjadi kekuatan Ya, untuk semakin memperkokoh dan juga melanjutkan tren positif seperti itu ya Pak Iqbal ya. ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Saya ke Bang Pangi. Bang Pangi, menyambung tadi Bang David dan juga Pak Iqbal. Ini apakah tren turunnya elektabilitas dari Ganjar Mahfud ini juga karena kerap mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi atau juga termasuk kerap memberikan kritikan kepada kubu Prabowo dan juga Gibran, Pak Bang Pangi? Ya, sebenarnya turunnya tren atau bagaimanapun Mas Ganjar hari ini posisinya, soal mengkritik karena terlalu mengkritik, saya juga belum terlalu meyakini bahwa karena Ya. kritik itu kemudian Ganjar elektabilitasnya turun. Mhm. Tetapi yang penting sih saya melihat di dalam pertarungan elektoral atau politik elektoral itu kan yang penting itu adalah sebenarnya yang penting itu adalah penguasaan terhadap isu ya. Isu itu harus dibuat bukan mengcounter isu. Nah, Mas Ganjar mungkin harus memperkuat isu itu apa yang akan diperkuat. Kemudian yang kedua adalah
dalam menyampaikan apa namanya bahasa beliau cukup disenangi oleh ibu-ibu karena kan agak teduh ya, senang. Mama itu kan senang lihatnya, apalagi Mas Ganjar ganteng ya. Cuma kemarin dalam debat itu ternyata beliau tidak masuk dalam percakapan yang paling banyak dibicarakan di media sosial, Ya. di platformnya TikTok, misalnya di Instagram, Facebook. Justru itu terkunci pada dua calon presiden yang lebih banyak dibicarakan, Pak Anies dan Pak Prabowo. Nah, itu juga menjadi perhatian kenapa tidak terlalu dibicarakan. Karena memang positioningnya Pak Ganjar ini yang memang masih membingungkan bagi publik. Karena orang di Indonesia itu kan rindu seperti selama ini rindu dengan pemimpin yang Pak Jokowi kan sedekat, perhatian sama rakyat, peduli gitu ya. Pakaiannya apa adanya. Nah, Pak Anies itu kan tampilan yang beda lagi. Pak Anies itu kan tampilan pakaiannya saja dia pakai jas gitu ya. Kalau dalam hasil survei itu memang jas itu penampilan yang bagi masyarakat tuh sangat berkelas, penting. Karena itu antitesis dari Pak Jokowi yang tidak terlalu memperhatikan penampilan yang formal ya. Kemudian terkesan Pak Anies itu kan menjadi antitesisnya Pak Jokowi. Ya. Karena 10 tahunnya Pak Jokowi hari ini kan juga banyak orang yang bosan ya, jenuh ya. Dengan pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang keliling Indonesia tiap minggu, main bola, itu juga bosan ternyata gitu. Nah, kayak Pak Anies ini yang dia senang juga dengan agak berjarak, kemudian agak formal, tidak mau terlalu banyak gimmick, tidak mau terlalu banyak yang tidak substantif, dia ingin lebih substantif, tidak hanya caring dengan isu. Maka kemarin kan Pak Anies dengan Pak Prabowo kan kelihatan berbedanya. Pak Anies terkesan menang di gagasan ya, pikiran-pikiran baru dan men-challenge semua pikiran-pikirannya Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo sendiri dia tidak terlalu bekerja keras untuk berpikir untuk men-challenge Anies gitu. Nah, ditambah kalau Pak Prabowo lebih banyak menang gimmick ya, bahasa-bahasa yang boleh ambil mungkin menutupi kelemahan beliau. Makanya kemarin juga nggak ada Pak Prabowo kan temperamental, agak emosi orangnya, mudah tersinggung dalam konteks tidak mau diserang pribadi beliau misalnya. Tapi di satu sisi ada yang paling terharu saya yang bagus juga Pak Prabowo membalas kritikan Pak Anies soal berbisnis atau tahan di oposisi. Kemudian mulut manyunnya tuh keluar mulutnya gitu kan sambil mengeledek gitu. Nah, itu kan kadang-kadang lucu juga kadang-kadang, tapi bilang misalnya sorry ya, itu kan 2 kali diulang sorry ya, itu kan juga nggak tahu ini dan mau disasar Gen Z milenial atau gimana, termasuk Mas Anies yang gitu-gitu ternyata juga ada juga yang menyenangkan gitu bagi Gen Z milenial, tetapi kehilangan substansi gitu, kehilangan dari isi gagasan beliau, hampir hanya ingin mengamini saja apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Jadi turunnya kalau Mas Ganjar saya lihat seperti angin teduh ya di laut, jadi ingin teduh saja, ingin tenang ya, angin yang teduh ya. Kemudian mak jadi senang lihat wajah beliau, jadi senyum beliau, mak itu pasti senang. Jadi Pak Anies yang menarik sebetulnya menurut saya membuat hal-hal yang dibilang oleh Mas Iqbal tadi, kondisi yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat. Kalau kita misalnya memahami orang yang banyak bunuh diri itu memang banyak sebetulnya, apalagi kalau Mbak Melani itu bertugas sebagai orang yang bekerja di desk kriminal ya, mungkin bisa stres, bisa berhenti bekerja di situ karena tiap hari ada laporan foto orang bunuh diri kan, yang itu nggak boleh disensor kan. Kalau kita jadi desk orang petugas media wartawan yang ngurus kriminal, orang yang bunuh diri tiap hari. Jadi memang hari-hari yang dihadapi masyarakat itu kan yang Anies mau atasi, itu memberikan harapan sembako yang mahal, lapangan pekerjaan, soal mahalnya pendidikan, soal kesehatan, termasuk beliau lebih fokus kemarin penguasaan pada yang menarik adalah yang kedua adalah begini Mas Gilang, Mbak Melani, Pak Prabowo itu terkesan memang dikeroyok kemarin oleh Pak Anies dan Mas Ganjar gitu. Dikeroyoknya itu karena memang berarti sebenarnya memang Mas Ganjar itu juga memang pro untuk perubahan sebetulnya yang dibilang Bang Iqbal tadi. Nah, karena memang Pak Prabowo nggak dibela oleh Mas Ganjar situ, justru banyak juga serangan yang dilakukan Mas Ganjar gitu terhadap Pak Prabowo gitu. Termasuk yang sangat berkesan menurut saya sih, gagasan disampaikan Pak Anies ya, dari terlepas dari saling ngeledek, saling ngeleneh, terlepas dari memecah kebuntuan, kekakuan, dan saling sindir menyindir, saling evaluasi, saling kritik, saling menyerang kemarin itu adalah soal bagaimana soal demokrasi dan penegakan hukum gitu.
Jadi itu yang menjadi perhatian beliau kan seperti siapa ya? Banyak orang-orang yang dibungkam ya berbicara, berpendapat, kemudian freedom of expression, freedom of speech yang yang dibilang orang semakin khawatir berbicara, merasa tidak Ya, nyaman, khawatir baik Bang Pangi. Ya, baik Bang Pangi, dengan tadi yang dijelaskan Bang Pangi dengan ya kelebihan dan kekurangan mengenai debat kemarin, apakah Bang Pangi ini sekarang kan Amin ada di posisi kedua, ini seberapa peluangnya Amin menduduki posisi teratas di elektabilitas di antara dua capres cawapres lainnya, Bang Pangi? Ya, sebenarnya potensi itu masih terbuka lebar bagi siapapun ya, Ya. sepanjang mereka bisa menjaga emosi publik ya, Mhm. selera publik. Karena ini kan semua berurusan dengan politik elektoral. Maka yang dilakukan oleh Pak Anies kemarin misalnya membawa ayah dari siapa namanya kemarin, saya lupa namanya ya. Ya. Dia bawa, kemudian ini kasus orang yang hilang nyawanya tiba-tiba tidak ada kepastian hukum. Dan begitu mudah hilang, dan itu karena politik elektoral yang tidak ada penegakan hukum. Beliau sangat perhatian soal itu. Nah, termasuk dia soal penegakan hukum, banyak orang yang dipenjara karena undang-undang ITE sekarang ini. Itu kan sebenarnya proses hukum yang beliau ingin tegakkan, termasuk negara kekuasaan, negara hukum, yang beliau bilang bahwa beda negara kekuasaan dengan negara hukum. Kecenderungan hari ini adalah menjadi negara kekuasaan ya, bukan hukum itu dikendalikan oleh penguasa. Nah, ini kan menjadi problem. Kita melihat Harun, seperti Harun itu, kok ada orang yang begitu banyak meninggal karena pemilu, tapi begitu gampang sekarang hilang nyawa orang, begitu nggak terlalu penting gitu. Nah, itu bagi saya tuh Anies, saya merespon bahwa Anies sangat luar biasa di situ, karena memang itu yang saya butuhkan. Begitu mudah nyawa orang hilang hanya karena pemilu. Kemarin waktu di Bawaslu itu ditembak pakai peluru tajam gitu ya. Itu kan sangat menyedihkan. Tidak ada kejelasan, tidak ada tidak ada yang bisa menyelesaikan. Ya, harapan saya nanti siapapun presiden yang terpilih, ya orang-orang yang meninggal karena pemilu ini harus dipertanggungjawabkan. Apalagi melihat polisi yang represif pada waktu itu gitu. Jadi supaya besok pemilu supaya besok pemilu nggak begini lagi, nggak mudah nyawa orang ditembak-tembak begini gitu. Ya, Nah, termasuk baik Bang yang di Pangi. penjara. Artinya ini yang Bang Pangi, peluang untuk Amin memuncaki posisi elektabilitas di antara dua capres cawapres lainnya pun masih ada ya Bang Pangi, dan itu terbuka lebar seperti itu. Baik, terima kasih Bang Pangi. Ya, saya ke Bang David. Bang David, ini kan kampanye atau masa kampanye kemudian ke Pilpres nyari pemilihan kan kurang dari 2 bulan lagi. Ini kira-kira apa yang kemudian akan dilakukan TPN Ganjar Mahfud? Kalau kemarin sempat Bang Hasto menyampaikan bahwasanya ini mesin partai sepertinya juga belum terlalu panas gitu. Kalau dari TPN seperti apa, Bang David? Iya, yang akan dilakukan adalah tetap sesuai dengan skema yang sudah ditentukan, bahwa adapun perubahan-perubahan kecil dalam bergerak di lapangan itu akan menyesuaikan terhadap apa yang terjadi di lapangan. Tapi yang pasti adalah kita akan terus bertemu dengan rakyat. Kita harus mendengarkan hati nurani mereka, kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Karena begini, 10 tahun pemerintahan terakhir Presiden Joko Widodo tentunya juga bukan 10 tahun pemerintahan yang sempurna. Banyak yang sudah dilakukan yang baik dan banyak juga mungkin yang belum baik. Nah, disinilah peran Pak Ganjar. Peran Pak Ganjar adalah menjadi presiden yang akan mendengarkan masukan-masukan dari rakyat, termasuk aspirasi yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1, itu juga direspon dengan baik oleh Pak Ganjar. Apabila nanti menjadi presiden, tentu akan melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum. Jadi mulai dari kebutuhan masyarakat soal puskesmas, mulai dari kebutuhan masyarakat soal peningkatan perekonomian, mulai dari kebutuhan masyarakat soal lapangan pekerjaan, kebutuhan anak-anak sekolah tentang internet gratis, hingga akhirnya kebutuhan seluruh masyarakat untuk menyatukan single identity, yaitu KTP Sakti nanti yang akan diluncurkan. Jadi sebenarnya program-program ini akan terus disuarakan, pergerakan akan terus berjalan, bertemu dengan masyarakat, seluruh Indonesia akan ditemuin, akan didengarkan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, hingga kemudian terus menyampaikan program-program yang akan kita laksanakan. Seperti yang tadi, kebutuhan masyarakat di daerah terhadap akses kesehatan, akses pendidikan, internet gratis, kartu KTP Sakti yang akan nanti mencakup terhadap semua bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, 17 juta lapangan pekerjaan baru. Nah, semuanya ini dielaborasi menjadi satu komitmen yang kuat
hitam atau putih untuk penegakan hukum, korupsi, HAM, lalu kemudian terkait ekonomi juga, pajak, dan investasi yang akan dimasukkan ke dalam Indonesia untuk membuat lapangan pekerjaan. Nah, itu Ya, akan terus dielaborasi. Jadi, baik. langkahnya akan terus sama, bertemu dengan rakyat, mendengarkan hati rakyat, Sabang sampai Merauke, sampai akhirnya nanti bertemu di Pulau Jawa, semua sudah terkumpul, tercapture, lalu kemudian inilah yang akan menjadi hasil akhir di Pilpres yang akan kita langsungkan 14 Februari nanti. Baik, terima kasih Bang David. Oke, karena waktu terbatas, saya ke Pak Iqbal Ya. sekaligus memberikan closing. Nanti juga Bang Pangi serta Bang David akan kami beri kesempatan untuk closing statement. Silakan Pak Iqbal untuk mungkin akan menanggapi pernyataan Bang David sekaligus closingnya. Ya, saya kira kami optimis Mas Anies akan dilantik jadi presiden di 2024. Walaupun bertahap ya. Ya. Kita juga nggak bisa sesumbar mengatakan satu putaran, tetapi Mas Anies ini sudah pernah melewati fase yang berat. Dan tentu saja bagi dia untuk mengulanginya nggak mudah. Apa namanya, tidak sulit gitu ya. Artinya dia bisa meniru pola di DKI Jakarta. Ya, karena gini, saya juga dulu kan timnya Pak Prabowo. Pak Prabowo ini dia ibaratnya pelari cepat ya. Udah 40% nanti lama-lama nyusut ya. Tapi Mas Anies ini pelari maraton dia. Maraton ya, sekarang dia mungkin 35%, nanti lama-lama bisa 55%. Jadi memang dalam pemilu itu bukan siapa yang survei paling tinggi, Ya. tapi siapa yang dipilih rakyat di 14 Februari 2024. Tinggal kita awasi bersama, karena peluang-peluang kecurangan itu juga masih terjadi. Saat ini saya baru aja keliling di beberapa negara basis-basis pekerja migran, masih banyak para pekerja migran kita yang belum tahu, belum mendapatkan edukasi, apakah dia terdaftar atau tidak, kapan pemilunya. Ini PR dari penyelenggara untuk bagaimana memastikan para pemilih rakyat itu terdaftar dan bisa menggunakan hak pilihnya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Mungkin langsung Bang Pangi, silakan memberikan closing statement singkat saja Bang Pangi. Silakan. Ya, dalam debat ini memang menurut saya pengaruhnya besar ya. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak besar, itu menurut saya juga keliru. Karena pemilih rasional kita 62%. Nah, kalau kita cross-check, kita breakdown pemilih rasional yang 62% itu, yang mereka memutuskan memilih karena pengalaman dan kinerja itu angkanya hampir 36%. Kemudian memilih karena visi misi dan program angkanya hampir 14%. Memilih karena kompetensi dan kapasitas angkanya 11%. Dan hari ini undecided yang angkanya menurut saya, ini angkanya juga masih 9 sampai 12% itu kan adalah dewa elektoral. Jadi artinya mereka menunggu masa kampanye, menunggu debat ini, sehingga mereka akan memutuskan. Dan jangan lupa, walaupun mereka sudah punya pilihan, tapi pilihan mereka misalnya 43% itu belum mantap pilih, ada kemungkinan berubah, migrasi. Nah, salah satunya adalah karena mereka melihat apa narasi, apa pikiran, apa yang ada dalam otak atau benak mereka terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu caranya adalah mereka menyaksikan debat ini. Jadi menurut saya debat itu menjadi penting, menjadi hal yang tidak main-main. Saya misalnya naik kereta kemarin orang nonton debat. Saya naik mobil orang nonton debat. Saya masuk kelas orang nonton debat. Ya. Itu hanya di platform digital gadget mereka, di TikTok gitu ya. Walaupun memang TikTok yang paling besar ya, setelah itu Instagram. Kemudian yang lain. Walaupun yang dibicarakan paling besar kemarin kan isu HAM ya, isu demokrasi, isu oposisi, isu banyak isu yang kemarin mereka sangat tertarik gitu. Jadi menurut saya kalau memang Anies itu bisa menguasai debat, jadi trennya kemungkinan akan naik ke depan, terus naik. Yang kedua adalah sejauh mana nanti juga Ganjar atau Anies termasuk Pak Prabowo ya untuk membangun isu, tidak hanya mengcounter isu, tetapi membangun isu baru yang itu menjadi relatif baru, jadi segar gitu. Jadi oleh karena itu siapa yang memenangkan hati rakyat adalah yang memang mereka adalah butuh populisme. Populisme itu adalah tentu saja mereka harus face to face, harus ketemu rakyat secara langsung, harus berkeliling Indonesia. Mereka harus kontak mata, kontak batin, harus melihat apa yang dihadapi rakyatnya. Mereka pemimpin, rakyat akan melihat mana pemimpin yang nothing tulus, mana pemimpin yang londo ireng, mana pemimpin yang bohong, mana pemimpin yang tidak ikhlas dalam bekerja, mana pemimpin yang inkonsisten.
rakyat itu nggak bisa dibohongi kalau udah kontak mata, kontak batin dengan rakyatnya, antara rakyat dengan yang dipilih. Salah satunya calon presiden, wakil presiden. Dan satu lagi yang saya memang agak kaget ya, ketika Pak Prabowo katanya nggak mau kehilangan jabatan, nggak takut, nggak khawatir kehilangan jabatan. Cuma persoalannya adalah inkonsisten. Harusnya Pak Prabowo juga berhenti menjadi Menteri Pertahanan. Karena itu juga jabatan. Gitu. Jadi supaya memang clear bahwa kalau memang nggak takut kehilangan jabatan, harusnya Menteri Pertahanan itu juga harus berhenti. Gitu. Ya, Baik. baik. Baik, terima kasih Bang Bang Pangi. Ya, terakhir dari Bang David Sitorus, silakan singkat saja 1 menit, Bang David. Baik, terima kasih. Kalau kami sih secara terukur meyakini kita akan terpilih pada 14 Februari nanti, Ganjar Pranowo sebagai presiden dan Prof. Mahfud MD sebagai wakil presiden. Dan secara terukur kita terus bergerak, mendengarkan hati rakyat, bertemu rakyat, dan memenangkan hati rakyat hingga 14 Februari nanti. Karena Pak Ganjar dan Prof. Mahfud punya pengalaman yang baik, punya rekam jejak, punya kemampuan yang baik dari pengalaman sebagai gubernur, sebagai berbagai jabatan-jabatan yang dipegang, hingga nanti akhirnya bisa meyakinkan rakyat dan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rakyat, hingga Indonesia bisa unggul dengan gerakan Satset Indonesia Unggul 2045. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Bang David Sitorus, terima kasih. Juru bicara PKS sekaligus Timnas Amin ada Pak Muhammad Iqbal, terima kasih. Dan juga Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Bang Pangi, terima kasih. Baik. Ya, kita jumpa lagi Tribuners dalam program Overview setiap hari Kamis mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Putranto. Dan saya Milani Resti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.